Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kita berjumpa lagi di program Keliling Indonesia. Kita akan ke daerah-daerah yang menjadi sentra dari budaya. Kali ini budaya kuliner khususnya. Kita ke Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah itu terkenal dengan makanan tongsengnya. Terus kemudian satenya. Kalau sate kan sudah boleh dikatakan itu menjadi ciri khas Indonesia pada umumnya ya. Karena di semua daerah ada. Tapi kali ini lebih spesifik lagi, kita ke sate yang unik nih. Sate domba. Karena biasanya sate itu sate kambing atau daging sapi ya. Kali ini dagingnya adalah daging domba. Di kamera Anda, di layar yang bisa Anda saksikan, Anda bisa melihat ada tayangannya. Ada 2 piring sate, kemudian 1 mangkuk tongseng, lalu ada juga topping yang lain itu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Dan sudah bersama saya di studio Pak Hendrik yang akan ngobrol-ngobrol seputar produk kuliner asal Indonesia ini, asli banget dari Indonesia, sate dan juga tongseng. Saya sapa dulu Pak Hendrik, selamat bergabung di Voice of Indonesia, apa kabar? Baik Pak, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di studio Voice of Indonesia. Ya, terima kasih juga kita sudah diundang nih Pak. Oke, senang sekali, dan pagi ini kita akan ngobrol tentang salah satu kuliner yang sedang konsen oleh Pak Hendrik bersama teman-teman katanya ya. Iya, betul. Oke, ini bisa diceritakan mungkin Pak Hendrik. Yang pertama, home base-nya ini di mana nih? Kita sate domba ini, restoran kita namanya Sate Waru. Ada di Jalan Waru Romangun. Ada Jalan Waru Romangun. Dan saat ini kita punya 2, yaitu di Waru Romangun dan di Pondok Indah, di Jalan Gedung Hijau di Jakarta. Jakarta. Ya, meskipun Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ini adalah khas Jawa Tengah ya. Iya. Tapi coba dihadirkan di Jakarta ya. Betul. Kalau Bapak sendiri asal mana, Pak? Orang tua saya dari Toraja, Pak. Oh, justru dari Toraja? Iya. Okay. Lahir Jakarta. Lahir di Jakarta. Ya. Jadi beberapa narasumber yang kami ajak untuk mengisi program Indonesia memang ada bapak-bapak juga, termasuk Pak Hendrik nih, yang terjun di dunia kuliner. Iya. Ini kesetaraan gender di Indonesia memang begitu kentara ya, luar biasa, sudah berlangsung begitu. Tidak hanya didominasi oleh kaum ibu, tapi juga kaum bapak juga terjun ke kuliner. Ini ceritanya gimana nih Pak? Ini berangkat dari kita sama-sama pernah juga di bisnis kuliner sama teman-teman, yaitu bakso, cuman mungkin karena terlalu banyak saingan dan lain-lain, jadi kita sejak COVID itu kita omset kita menurun jauh. Lalu kita sama teman-teman berpikir gimana nih kita tetap di bisnis kuliner, dan akhirnya kita kepincut sama yang namanya masakan otentik Indonesia. Oh. Nah, masakan otentik Indonesia itu apa? Ya akhirnya kita pilih sate. Cuman sate ini sate apa nih? Kita maunya yang lebih premium lah, supaya jangan sama dengan yang lain. Akhirnya kita memilih sate domba. Nah, jadi kita sama teman-teman sepakat kita bikin rumah makan atau restoran dengan hidangan utamanya sate domba. Sate domba. Ya. Kemudian ikutannya ada tongsengnya. Ada tongsengnya ya. Biasanya temennya sate, kan yang lebih populer Indonesia bilangnya sate kambing. Sate kambing ya. Sate kambing ya. Nah, pasti ada tongsengnya sama sop dombanya. Mungkin sebagian orang ada juga yang menyamakan kambing dengan domba ya, Pak. Tapi di sini tentu ada bedanya. Ya. Jadi lebih familiar di Indonesia tuh sate kambing ya. Sate kambing, dan jarang yang mengenai sate domba. Jadi perbedaannya, sate daging domba itu lebih lembut. Kalau kambing kan teksturnya agak kasar. Kalau ini daging domba lembut, jadi untuk mengolahnya dan masaknya tuh nggak perlu waktu lama. Ya. Jadi
memang hewannya sendiri berbeda jenis ya Pak ya? Beda Antara jenisnya. domba dengan kambing. Betul. Apalagi sapi ya, sate sapi itu berbeda Beda. juga. Tadi teksturnya? Teksturnya lebih halus dari kambing, lebih halus dari kambing. Oh lebih halus dari kambing. Kalau dibanding sapi? Sapi mungkin hampir sama ya, hampir sama. Oke. Sama. Nah ini menarik ya, sate domba. Tentu apa ya, untuk menghadirkan cita rasa yang khas dibanding sate yang sudah ada sebelumnya, sate kambing dan sate daging sapi. Iya. Nah itu apa yang coba dihadirkan oleh sate domba Pak Hendrik ini? Sate domba ini kan sebenarnya kalau kita lihat bumbunya tuh sama aja dengan sate kambing. Cuman mungkin karena pengolahannya nggak begitu butuh waktu lama, dan dagingnya lebih juicy gitu. Jadi kita serve tuh di hot plate. Di hot plate. Jadi bumbunya nggak harus banyak-banyak. Jadi cita rasa dagingnya tuh lebih berasa daripada bumbunya. Lebih keluar. Cita rasa dagingnya daripada bumbunya. Ya, jadi daging domba ini memang nggak perlu bumbu yang terlalu sophisticated. Masaknya juga nggak terlalu lama-lama, tapi udah enak. Oke, makanya saya lihat di sini yang dibawa dalam 2 piring ini nggak ada terlalu terlihat bumbu ya. Iya. Mungkin bisa diperlihatkan ke penonton Pak. Saya sebutinnya. Iya. Nah ini? Ini adalah sate domba Tegal campur. Tegal campur namanya. Tegal campur ini rasanya lebih gurih asin. Lebih gurih ke asin. Lebih gurih asin ya. Lebih gurih ke asin. Oke. Nah ini kita ada lemaknya, jadi kita bilangnya bisa juga polos, bisa juga ada lemaknya. Oh, yang tengah itu lemak ya Pak ya? Lemaknya ya. Oke. Nah ini populer nih, lebih populer karena ada variasi rasa. Oke, lebih tinggi lagi atau sudah cukup ya segitu. Itu lemak campur ya? Lemak campur, Tegal campur. Jadi Tegal campur. Nah ini yang kita bilangnya celup polos. Celup polos. Celup polos ini rasanya lebih manis. Oh. Lebih manis daripada ini. Tapi manisnya dari bumbunya. 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 Apa aja tuh bumbunya Pak? Kalau kita buat tongseng, ada kuahnya kan? Oh ya? Ini sebelum dibakar dicelup di kuah tongseng. Sebelum dibakar dicelup ke kuah tongsengnya. Jadi kita bakar, nanti celup lagi, bakar sebentar, siap disajikan. Itu yang membuat manis. Ya. Nah kalau yang Tegal campur tadi di kuah sop domba. Sop domba itu kan yang kuah bening. Iya. Jadi lebih gurih. Gitu. Dicelupkan ke kuah sop domba lalu dibakar. Iya, dibakar. Dan ini adalah tongseng domba. Nah, ini dia tongseng domba. Juaranya. Ini tongseng domba. Pendengar dan pemirsa ya, oke. Nah, bumbunya juga sebenarnya sama aja dengan tongseng kambing. Bumbunya sama aja sebenarnya. Sama ya? Sama persis. Cuma bumbunya tuh kayak bawang, sereh, apa tuh sama semua, jahe sama. Tapi ketika daging domba dijadikan tongseng, apa bedanya? Ya itu tadi yang saya bilang, rasanya keluar dagingnya dan lebih empuk, jadi lebih enak. Jadi lapar nih Pak. Terus itu topping atau apa itu Pak? Yang ini untuk ini aja ini bisa dimakan dengan lontong. Oh lontong bisa, itu ya Pak? Bisa dengan nasi. Ya. Kita di tempat kita juga ada nasinya juga ada nasi putih, nasi kecombrang, nasi jeruk. Oh. Jadi customer bisa memilih mau pakai apa, mau pakai lontong, nasi putih, nasi kecombrang atau nasi jeruk. Ya. Oke, itu variannya ya. Iya. Sudah berapa lama Pak menggeluti ini? Yang di Rawamangun itu kalau tanggal 15 Oktober ya tahun 2022. 2022. Jadi baru beberapa bulan ya. Nah, terus 2 bulan kemudian kita bikin yang di Pondok Indah. Oh, sudah buka cabang lagi langsung ya? Cabang lagi di Pondok Indah karena ada teman menawarkan tempatnya di Pondok Indah, jadi kita buka situ juga. Iya. Nama brandnya apa Pak? Sate Waru. Sate Waru ya? Bukan karena di Jalan Waru maka? Ya itu, awalnya Jalan Waru. Jadi kita bikin lagi pakai nama apa nih? Samain aja Sate Waru juga. Jadi biar brandingnya ada gitu, Sate Waru gitu. Lalu kemudian cabang di Pondok Indah juga tetap memakai Sate Waru. Sate Waru. Ya, itu pendengar ya. Seporsi ini kira-kira berapa harganya Pak? Kalau yang celup polos ini sekitar 80.000 Pak. 80.000 per porsi. 80.000 ya.
Jadi pendengar dan pemirsa sekitar ya kalau dikurskan dolar sekitar nggak sampai $10 ya. $6 sekian lah Ya, kali 15.000. Untuk Anda yang berada di luar negeri bisa datang ke Indonesia, ke Sate Waru ya. Coba. Oke, nah Bapak yang orang Toraja, kemudian tinggal di Pulau Jawa, lalu kemudian sekarang menggeluti kuliner khas Indonesia, tetapi lebih ke khas Jawa. Kenapa tidak khas Toraja gitu, Pak? Begini, ini kan kita sama teman-teman ya. Terus juga kalau kita terlalu jualan atau usaha terlalu segmented marketnya agak ini juga butuh effort besar untuk mendapatkan customer. Jadi untuk makanan yang terlalu segmented agak berat buat kita. Jadi kita pilih sate karena lebih familiar ya. Karena kan contoh kalau kita ke pesta-pesta pernikahan, pasti yang namanya boothnya sate kambing atau kambing guling pasti paling panjang antriannya. Iya betul. Nah, kita lihat dari situ aja. Jadi marketnya udah ada nih, tinggal kita bagaimana mengolahnya supaya jadi jadi laku gitu di restoran kita. Dan dicari yang uniknya gitu ya. Spesifik lagi dari sate itu sendiri. Kan yang sudah ada itu sate kambing dan sate daging sapi ya. Tapi ini domba. Lalu untuk bahan bakunya sendiri bagaimana, Pak? Kesulitan tidak? Kan domba ini ya tidak banyak juga ya. Betul. Jadi kita awalnya tuh sebenarnya juga kita belum tahu karena taunya domba aja. Ternyata dombanya pun banyak ragam jenisnya. Akhirnya kita sama teman-teman berangkat ke Tasik untuk melihat pengepulnya domba di sana gitu. Kayak apa sih dombanya gitu. Sentra peternakannya atau pengepulnya? Sebenarnya dia kayak penampungan karena untuk sepertinya daging domba ini nggak bisa kalau hanya satu peternak aja. Jadi harus banyak peternak yang diambil, dikumpulkan di situ ya. Dipotong, terus disimpan di storage-nya mereka, terus nanti tinggal tunggu order dari kita. Dia setiap saat bisa ngirim ke Jakarta sesuai dengan pesanan kapan kita butuhnya. Iya. Nah, dombanya pun juga domba khusus gitu. Kalau nggak salah yang nggak ada kupingnya tuh dombanya. Dan ini juga dagingnya hanya paha belakang aja. Oh, hanya paha belakang saja, Pak ya? Tidak semua bagian karena dari itu domba itu sendiri? Bagian domba yang paling banyak daging dan dagingnya empuk, dagingnya enak. Di paha belakang. Paha belakang ya? Betul. Hanya paha belakang? Hanya paha belakang. Oke. Tapi sejauh ini tidak masalah, Pak ya? Suplainya selalu lancar? Lancar ya? Nggak masalah. Oke. Nah, sekarang kan ini kan Bapak sudah memilih lebih spesifik daging domba atau sate domba dan tongseng domba. Peminatnya bagaimana, Pak? Peminatnya udah mulai banyak, terutama di daerah outlet kita yang di Pondok Indah. Itu respon masyarakat sama makanan kita sate domba kita cukup baik. Cukup baik ya. Trennya terus meningkat. Malah beberapa teman kita bilang kita bikin lagi satu lagi yuk, gitu. Tapi kita lagi cari tempat di mana. Iya. Jakarta adalah kota tujuan wisata juga ya, betul. Pak ya. Ada tidak wisatawan selain Nusantara, ada dari mancanegara yang datang ke resto Bapak? Kalau di Pondok Indah ada, tapi karena saya sering di Romangun ada satu customer, dua. Satu customer dia bawa teman-temannya, dia dari Swiss. Oh ya? Dia tinggal di Kokas, apartemen kos. Seminggu sekali sekali atau 2 minggu sekali dia pasti mampir ke Sate Waru. Pasti mampir? Iya. Berarti sudah langganan banget ya? Dia senang dia. Karena dia nggak senang, ceritanya dia nggak senang kambing. Dia sering dengar kambing kan. Nah dia taunya ini domba. Iya. Dia lebih familiar sama dia senang. Sama rempah-rempah yang kita bumbu-bumbunya senang. Cocok dengan lidah dia ya. Satenya, terutama satenya. Apa ungkapannya yang disampaikan, Pak? Dibilang dibilang nggak bau. Terus empuknya pas, dibilang gitu. Oke, pas ya. Dan dia senangnya di hot plate, jadi dia bilang aroma dagingnya kuat. Dia senang. Gitu ya. Iya. Saya dengar juga sih
orang Swiss itu memang penikmat daging ya. Iya, iya. Ya, kabarnya ngajak Bapak membuka di sana juga. Iya, dia tawarin mau buka. Dia bilang, ya kita masih belum tahu cara ininya, cara pengirimannya atau gimana. Tapi nggak kebayang. Iya. Tapi itu tawaran menarik, Pak ya. Tawaran menarik, cuman saya ambil nilainya begini positifnya gini, bahwa masakan Indonesia tuh kalau diolah dengan benar tuh pasti bisa diterima di luar juga gitu. Iya. Terutama tadi tertarik saya dengan itu orang luar sendiri yang Iya. mengungkapkan testimoninya Iya. tidak bau. Iya, tidak bau. Biasanya kan kambing ini atau ya sama dengan domba ya, ada perengusnya gitu, Pak. Perengus ya. Nah, itu gimana ngilangin? Di domba juga ada, cuman nggak terlalu ini. Jadi waktu proses pemotongannya tuh penyembelihannya kita lihat gitu. Jadi dikasih tahu sama mereka, ini Pak bagian ini nih yang akan setelah selesai semua dikulitin tuh. Iya ya. Jadi dibilang ini nih Pak bagian baunya, ditusuk di sini, keluar tuh darah seperti warna hitam, itu yang bau tuh. Oh. Itu yang bau. Dibilang ini tekniknya, dibilang begitu. Di bagian sini keluar kira-kira ya setengah liter lah atau berapa gitu. Iya. Darah yang bau itu, yang bau perengus. Jadi tentu orderan Bapak di tempat pemotongan itu sudah diminta seperti itu ya, Ya. supaya tidak bau Ya. nantinya. Betul. Dan ya tidak ada keluhan ya selama ini, Pak ya. Iya kan, supplier kita juga supply supply juga hotel-hotel daging domba ya. Jadi udah pasti kualitasnya terjamin. Gitu ya. Oke. Nah, rencana ke depan ini pengembangannya seperti apa lagi nih, Pak? Untuk memperkenalkan sate domba, karena belum banyak orang tahu nih, karena yang Iya. biasa kan sate kambing ya, sate. Memang sih sate kami lebih populer. Jadi kita mungkin akan bikin outlet lagi, buat outlet baru lagi, entah di Jakarta atau di luar. Tapi mungkin sementara ini Jakarta dulu, karena Jakarta kan masih luas nih daerahnya. Iya. Jadi sementara kita masih berpikir untuk buka lagi di Jakarta. Kalau luar kota agak susah kontrolnya, karena ini kan butuh kontrol nih. Jadi kita mau buka di Jakarta, mungkin 1 atau 2 lagi deh untuk sate domba ini. Okay. Karena saya lihat respon masyarakat, respon customer bagus sama. Iya. Kemudian varian ikutannya tadi kan sudah ada tongseng. Adakah rencana misalnya masih dari daging domba juga varian yang lain selain tongseng dan sate? Kita lagi cari racikan yang pas nih, seperti salad domba. Salad domba. Sama burger domba. Tapi belum, nanti lagi masih ini karena masih baru, kita masih konsentrasi sama yang inti dulu deh. Menu inti ini. Iya. Sate ini, Pak, memang dikenal luas ya. Iya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia sudah mengakui nih. Sate ini salah satu kuliner terenak ya di dunia. Nah, ada nggak visi untuk yang lebih besar lagi gitu, memperkenalkan Indonesia? Belum kepikiran ke sana sih. Karena kita kan sebenarnya kita sama teman-teman nih nggak ada latar belakang kuliner. Oh ya? Nggak ada latar belakang kuliner. Jadi kita masih menikmati dulu nih apa yang ada sekarang. Gitu ya. Nah, nanti mungkin seiring berjalan waktu makin kita akan berpikir yang lebih besar lagi. Tapi merasa bangga ya, Pak ya, juga ya, karena sekarang sudah menggeluti kuliner khas Indonesia asli ya. Ya, karena setelah saya lihat kan kita karena nggak ada latar belakang kuliner, jadi kita juga cukup surprise bahwa industri makanan, kalau industri kuliner makanan di Indonesia kalau ditekuni tuh marketnya luar biasa. Tidak ada matinya ya. Iya, betul. Karena ini kan basic need makanan. Iya. Kalau boleh tahu, satu hari menghabiskan berapa kilo, Pak? Per hari saya kurangi, cuman seminggu tuh sekitar 2 kuintal ya. Seminggu 2 kuintal ya? 2 kuintal. 200 kilo berarti? Iya. Seminggu. Lumayan banyak ya. Lumayan. Apalagi cuma paha belakang ya? Paha belakang aja. Iya. Itu apa namanya ya? Dagingnya itu harus fresh atau ada juga penyimpanan pendingin?
Disimpan sih Pak. Jadi setelah dipotong pun nggak bisa langsung diolah. Jadi harus digantung dulu, terus disimpan di freezer 24 jam, baru bisa di deliver ke kita. Di kita asal freezernya minus 16 derajat, dia tahan Pak. Tahan. Dia bisa tahan lama. Oke. Lalu untuk pengolahannya Bapak butuh berapa orang itu karyawan? Kita di sate ya. Di sate ini kan kita untuk potong daging domba ini juga nggak bisa sembarang potong, harus ikutin harus lihat seratnya. Oh karena gitu. Karena kalau salah potong keras. Oh. Jadi kita mesti. Saya pikir ya yang penting dadu aja gitu. Jadi mesti dipotong, terus nanti ada tukang potongnya, ada tukang bakarnya. Itu aja. Beda-beda. Betul. Dan ya memang harus orang ahlinya ya yang tahu. Saya pernah dicoba tuh potong biasa aja, memang nggak keras jadinya. Oh gitu. Dengan daging yang sama, dia potongnya beda. Hasilnya keras. Hasilnya keras ya. Bukan keras banget tapi keras gitu. Keras. Kalau ini ya memang empuk. Pengaruh ya ternyata Pengaruh dari cara potongnya ya. Betul. Kemudian juga mungkin dari pengolahan lain yang dirahasiakan. Oh, yang dirahasiakan bumbu-bumbunya Pak. Ya, bumbunya sebenarnya sih mungkin sama aja ya. Mungkin sama aja dengan yang kita lihat di YouTube apa gitu. Mungkin ada yang tambah cengkeh lah, tambah kita nggak tahu. Cuman ini yang pasti rempah-rempah yang udah kita bilangnya tuh turun-temurun dari mereka nih, dari Tasik Garut turun-temurun. Hal utama untuk di restoran itu kenapa orang mungkin senang ke kita karena konsistensi rasa Pak. Jadi kita makan hari ini, kita makan minggu depan, kita makan bulan depan, rasanya itu gitu lah. Sama ya. Jangan rubah-rubah, nanti customer kecewa. Iya. Sate Waru ya seperti itu rasanya. Ya, pokoknya kita ke Sate Waru, misalnya saya punya 5 outlet lah. Di sini sama di sana, kalau makan ya sama Sate Waru. Iya. Rasanya lezat. Lezat. Atau kalau datang lagi ya lezat banget. Ya itu. Kayak restoran-restoran itu Pak. Kayak McDonald kan kita di mana aja sama rasanya. Iya. Jadi konsistensi rasa juga penting sih. Karena kita udah riset kan masyarakat seneng rasa A. Ya udah kita A aja, jangan B, C, D lagi. Gitu ya. Mungkin C-nya lebih nikmat atau D-nya lebih nikmat. Cuman kita udah di A ya di A terus, jangan rubah-rubah. Iya. Nah, itu ya kuncinya sih konsistensi. Konsistensi dan quality control terus dilakukan. Betul Pak. Oke. Oleh keempat orang ini. Ya kita kan ada 4 orang. 4 orang ini juga punya teman-teman lagi. Nanti kalau ada masukan-masukan atau dari medsos juga. Baik. Ini asin, ini pedas banget apa? Jadi kita kontrol lagi. Baik. Untuk koreksi. Ya. Terakhir mungkin Pak Hendrik ingin menyampaikan sesuatu untuk pendengar dan penonton Voice of Indonesia. Ya. Apa Pak kira-kira? Untuk para pendengar Voice of Indonesia, jangan takut untuk berbisnis kuliner karena ada beberapa cerita bahwa bisnis kuliner tuh susah dan banyak saingan. Selama kita kerjakan dengan hati, konsisten, pasti bisa. Tentu memang ada kegagalan, tapi kita bisa belajar dari kegagalan untuk bisa lebih maju lagi. Baik. Luar biasa Pak Hendrik, terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke studio Voice of Indonesia. Sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. Semoga semakin berkembang Sate Waru khas Indonesia. Terima kasih Pak. Demikian pendengar Keliling Indonesia kali ini bersama dengan Pak Hendrik yang menggeluti sate domba dan juga tongseng domba khas Indonesia yang coba dikembangkan dan sudah semakin banyak peminatnya. Tentu Anda yang ingin silahkan datang ke Sate Waru ya di Jakarta. Baru di Jakarta nih, belum di kota-kota lain dan juga di negara lain ya. Masih di Indonesia. Bisa lihat di IG atau di Google Business Sate Waru. Sate Waru ya. Baik, kita jumpa lagi di Keliling Indonesia edisi berikutnya. Tetap bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.